An, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Apakah semua dalam keadaan sehat? Saya harap semua dalam keadaan sehat semua, tidak kurang satu apapun ya. Nah, kita sudah lama banget nih nggak ketemu gitu ya, dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-5 gitu. Nah, di materi kali ini, atau sebenarnya ini adalah materi ke-6. Nah, itu materi ke-6 ya, salah tulis itu materi ke-6. Itu di sini Lause ingin kalian semua mempelajari materi-materi yang sebelumnya sudah diberikan oleh Lause. Nah, materi-materi tersebut Lause gabungkan di sini, dirangkum dalam materi kali ini gitu. Jadi sebenarnya materi kali ini itu materi untuk mengulang aja, mereview dari pelajaran-pelajaran sebelumnya yang pernah Lause berikan. Itu ya. Nah, nanti di sini juga akan ada kembali Anda Lause ingatkan untuk mempelajari tentang pinyin juga nada gitu atau shengtiao. Kenapa? Karena ada beberapa dari kalian itu adalah yang benar-benar baru mempelajari bahasa Mandarin ini atau baru ikut ke dalam pelajaran bahasa Mandarin ini gitu. Jadi biar semuanya sama, Lause ingin mengingatkan kembali materi-materi apa yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ya, yang pertama itu adalah tentang pinyin. Gitu ya, tentang pinyin. Pinyin ini sudah kalian pelajarin sebelumnya, bahwa ada beberapa kata di sini yang tulisannya dan pengucapannya itu berbeda. Kita mulai ya dari huruf B, itu nanti dibacanya adalah P, kemudian P nanti dibaca dengan PH, M tetap, F juga tetap. Kemudian huruf D dibacanya adalah T, kemudian T dibacanya adalah TH, N tetap, L tetap. Kemudian huruf G dibaca nanti K, K dibacanya KH, H tetap H. Kemudian yang di sebelahnya ada J, dibacanya nanti C, Q dibacanya nanti CH, X dibacanya S, kemudian ada ZH, nanti dibacanya seperti JH, kemudian yang CH dibacanya seperti JH, kemudian yang SH tetap, dan R juga tetap. Nah, Z nanti dibaca dengan C, C dibaca seperti kayak J samar-samar, S tetap, Y nanti langsung mengikuti vokal yang berada di belakangnya, W juga sama. Jadi ketika ada U nanti langsung dibaca U-nya gitu. Jadi diulang lagi bahwa B dibaca nanti itu adalah po, po, mo, fo, te, ne, le, ke, he, ji, qi, si, zhi, chi, shi, ri, zi, si. Nah, seperti itu ya. Ya, pelajaran yang berikutnya atau materi berikutnya itu adalah tentang shengtiao atau nada. Nah, ini banyak banget yang masih bingung gitu ya untuk nada ini. Di bahasa Mandarin nada itu ada 4. Jadi ada nada pertama, kemudian nada kedua, kemudian nada ketiga, kemudian nada keempat. Nah, seperti apa sih nadanya itu? Mari kita mulai aja. Dari nada pertama, itu tulisannya cuman segaris saja, garis lurus gitu ya. Jadi di sini contohnya dengan kata ma, dibacanya adalah ma.
nanti ketika misalnya bertemu dengan kata B, A, pa, kemudian jika katanya misalnya Y, U, Y, panjang ya, bacanya panjang. Jadi kalau misalnya A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, E. Nah, itu adalah nada pertama. Jadi bacanya panjang. Kemudian untuk nada kedua naik sedikit. Nah, seperti contoh di sini adalah ma. Anda bisa mencontohkannya dengan kata tadi sama A, I, U, E, O dengan seperti ini. A, O, I, O, E, atau dengan kata misalnya tu, lu. Nah, itu nada kedua. Jadi naiknya sedikit aja. Kemudian nada ketiga. Nah, ini nada yang paling gampang sebenarnya untuk Anda ucapkan. Naik turun gitu ya. Jadi contohnya misalnya dengan kata MA. Ma, I, U, O, E, Su. Nah, itu adalah nada ketiga. Kemudian nada terakhir, yaitu nada keempat, itu diucapkannya seperti kayak orang marah gitu. Ma, I, U, E, O, Pa, Kan. Nah, itu adalah nada keempat. Dan ada nada yang netral atau nada yang tidak dituliskan di atas huruf vokalnya. Itu dibacanya netral. Misalnya kata ma. Jadi membacanya adalah ringan saja. Misalnya adalah ni hao ma. Gitu. Jadi nadanya ringan saja. Kalau nada ini atau shengtiao itu dituliskannya di atas huruf vokal. Jadi bukan di atas huruf konsonannya. Ingat ya. Oke, yang berikutnya itu adalah tentang greetings atau yang orang-orang Tionghoa biasa melakukan atau menyapa orang itu memakai apa ya, pakai kalimat apa ya gitu ya. Nah, di sini ada yang sudah Lose berikan di dalam kotak-kotak itu. Nah, kalian bisa membacanya. Yang pertama itu jelas kata ni hao. Ni hao. Sering banget ya dengar kata ni hao. Apa sih artinya ni hao itu? Ni hao itu artinya halo atau hai. Nah, gitu ya. Jangan sampai salah ya. Jadi kalau kalian menyapa, misalnya menyapa teman atau orang disapa ni hao, itu jawabnya juga sama, ni hao. Jadi jangan sampai ketika menyapa ni hao, Anda jawab wo hen hao. Jangan ya, salah itu. Jadi kalau misalnya Anda disapa ni hao, hai gitu, Anda juga menjawabnya dengan kata yang sama, ni hao. Nah, yang berikutnya di sini itu ada kata atau kalimat ni hao ma. Ni hao ma. Itu artinya how are you gitu atau bagaimana kabarmu. Nah, ini baru dijawab dengan kata ini atau kalimat ini. 我很好. 我很好. I am fine. Atau saya baik-baik saja. Atau saya sangat baik. Nah, itu. Jadi kalau kembali lagi ke atas, ni hao itu jawabnya adalah ni hao. Sedangkan kalau bertanya bagaimana kabarmu itu adalah menggunakan kalimat ni hao ma. Ni hao ma. Dan dijawab dengan kalimat 我很好. 我很好. Atau saya sangat baik.
Lah, gimana kalau misalnya kabarnya itu tidak baik loh? Kalau misalnya tidak baik, Anda bisa menambahkan kata pu. 我不太好，我不太好. Itu misalnya kabarnya tidak baik. Nah, 我不太好. Nah, oke ya. Kemudian kita lanjut yang berikutnya. Di sini ada kalimat 老师好，老师好. Nah, 老师好itu maksudnya adalah ketika Anda bertemu dengan 老师 atau guru, itu menyapa, "Hai 老师," "Halo 老师," itu digunakan kata 老师好. Nah, kembali lagi ya. Jadi misalnya kalian bertemu dengan 老师 di jalan gitu, berpapasan gitu. Terus kemudian kalian menyapa dengan kalimat 老师好. Nah, kemudian 老师 menjawabnya 你们好 atau 你好 gitu. Oke ya. Jadi misalnya kata 老师 ini bisa diganti dengan nama siapapun yang Anda sapa. Misalnya siapa? Misalnya Neti gitu. Neti hao. Nah, Susi hao, Lea hao. Nah, gitu ya. Jadi bisa diganti subjeknya siapa yang Anda sapa. Kemudian beralih ke bagian yang di sini. Nah, ini adalah kata atau kalimat 再见. 再见 yang artinya adalah goodbye, selamat tinggal, sampai ketemu, sampai jumpa. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kalian mau berpisah dengan teman, kalian menyapa atau menggunakan kata ini, 再见. 再见. Terus jawabnya apa loh? Jawabnya sama, 再见. Oke, kita beralih ke sini ya. Dengan kata 谢谢. Sering banget ya dengar kata 谢谢. Nah, 谢谢 di sini artinya adalah terima kasih. Ingat, jangan sampai salah, jangan sesek gitu ya. Sesek, nanti sesek nafas. Di sini adalah 谢谢. Nah, lanjut ke sini. Di bawah sini ada kata 不客气. 不客气. Ini merupakan jawaban dari 谢谢. Jadi misalnya teman Anda bilang 谢谢. Kemudian Anda jawab 不客气. 不客气. Nah, bisa juga menggunakan kata 不用谢. 不用谢. Atau juga kata 不谢. Terima kasih kembali. 不谢. Nah, diingat ya. Jadi kalau misalnya kembali lagi ke sini, 谢谢 itu dijawabnya dengan 不客气, 不用谢 atau 不谢. Kemudian, kalau mengucapkan kata maaf seperti apa? Dalam bahasa Mandarin, kita menggunakan kata 对不起. 对不起 itu untuk mengatakan sorry. Jawabnya seperti apa kalau misalnya ada teman yang mengatakan 对不起? Jawabnya adalah ini. 没关系. 没关系. It's okay gitu. Nah, itu ya. Kembali saya ingatkan lagi untuk ni hao itu dijawab juga sama ni hao. Ni hao ma jawabnya adalah 我很好. Kemudian untuk kata 再见 Anda juga jawab sama 再见. Kemudian kata 谢谢 itu Anda jawab 不客气 atau 不谢 atau 不用谢. Kemudian kata 对不起 itu Anda jawabnya dengan menggunakan 没关系. 没关系. Nah,
Yang berikutnya, itu yang ada di sebelahnya, kita akan mulai greetings atau misalnya sapaan, misalnya selamat pagi, siang, malam. Nah, ini kita akan mulai dari selamat pagi, itu adalah 早上好, 早上好. Atau ada yang mengatakan 早安, itu juga sama. 早 itu artinya adalah pagi. 早 itu adalah pagi. Melanjutkan yang tadi adalah selamat pagi atau 早上好 atau 早安. Nah, yang berikutnya adalah selamat siang, gitu. Selamat siang atau selamat sore. Kita menggunakan kata 下午好, 下午好. Oke, ada juga yang mengatakan, loh, kalau misalnya pakai uan boleh nggak? Boleh, silahkan. Mana yang lebih mudah yang kalian bisa ucapkan? 下午好 atau atau uan itu juga boleh. Nah, kemudian selamat malam. Selamat malam ini Anda bisa menggunakan 晚上好, 晚上好 atau 晚安, itu juga sama aja. Nah, ini nih di sebelahnya di bawah ini ya, 晚安 sama. 晚安 sama 晚上好 itu adalah sama. 意思一样 atau maksudnya adalah sama. Wan di sini adalah malam ya. Wan itu malam. Oke, kita lanjut ke sini. Di sini ada kata 明天见. 明天见. Nah, 明天见 itu artinya adalah see you tomorrow. Mana yang artinya tomorrow? Yang artinya tomorrow adalah 明天. 明天. Sedangkan 见 itu maksudnya adalah bertemu. Oke. Nah, yang berikutnya kita ada kata 学生. 学生. 学生 artinya adalah murid atau pelajar. Lah gimana kalau misalnya mahasiswa, loh? Mahasiswa tinggal ditambah ta di depannya. Jadi 大学生. 大学生 itu adalah mahasiswa. Ta artinya besar. Gitu. Jadi siswa yang besar maksudnya adalah mahasiswa. Berikutnya adalah yang di sebelahnya. Wah, yang sering banget dengar ya, kalian ucapkan juga adalah kata 老师. 老师. Nah, di sini 老师 itu kalau mengucapkannya, andai kata Anda sedang memanggil 老师, jangan diputus. Jadi jangan separuh-separuh, jangan lau lau. Lau itu artinya tua gitu ya. Lau lau atau misalnya si gitu ya. Jangan ya, tetapi jadi satu kata. 老师 gitu. Jangan juga digabungin tapi kurang sedikit huruf vokalnya. Jangan laos gitu. Nah, nanti kalau laos nanti malah jadi bumbu dapur gitu ya. Jadi kita pakainya 老师. Nah, seperti itu. Itu adalah untuk greetings atau sapaannya. Kurang lebih yang diucapkan oleh orang Tionghoa. Yang berikutnya kita sudah mempelajari juga itu adalah untuk asking name atau menanyakan nama. Nah, di sini gampang banget untuk menanyakan nama itu Anda ingat-ingat saja itu adalah ni jiao shen me ming zi. Ni jiao shen me ming zi. Atau kalau misalnya dilepas kata atau dihapus kata mingzi juga boleh. Ni jiao shen me. Ni jiao shen me. Itu boleh. Jadi mana yang lebih mudah bagi kalian untuk mengucapkannya? Mau ni jiao shen me, kei, bisa, boleh. Atau ni jiao shen me mingzi, itu juga boleh, sama aja. Itu artinya sama, itu what is your name. Begitu. Oke, sekarang kita akan ke contohnya. Contoh dalam sebuah dialog. Contohnya ini, misalnya tadi ditulis itu ada tulisan yang pertama si Tom. Orang kedua adalah Mary. Tom, oke, kita mulai dari Tom dulu. Tom ini menanyakan kepada Mary dengan kalimatnya seperti ini. 请问,请问,你叫什么名字?你叫什么名字? Kemudian dijawab Mary,
我叫玛丽，你呢？我叫玛丽，你呢？Tom kemudian menjawab, 我叫汤姆，我叫汤姆。Oke ya, kita mulai. Artinya apa tuh itu lose? Jingwen itu artinya adalah permisi tanya. Atau di sini di bahasa Inggris ditulis dengan excuse me. Kemudian ni jiao sheme mingzi? Ni jiao sheme mingzi? Itu artinya what is your name? Jiao, kata jiao sendiri itu artinya dipanggil. Sheme apa? Kamu dipanggil apa gitu. Nah, kemudian dijawab si Mary, 我叫 Mali. Kok Mali? Namanya kan Mary loh. Nah, di bahasa Mandarin itu istilah-istilah asing atau nama-nama asing itu diucapkan sesuai dengan pronounce-nya orang Tionghoa atau orang Chinese gitu ya. Jadi mereka mengucapkannya disesuaikan lidahnya. Mary itu diganti dengan kata Mali gitu. Nah, di belakangnya ini ada kata Nina. Itu apa artinya? Nina itu adalah how about you atau kalau kamu. Ini cara menanyakan balik. Jadi kalian tidak perlu menggunakan kalimat 你叫什么名字 di sini, di bagian ini. Cukup dengan kalimat atau kata Nina. Nina, kalau kamu. Dijawab oleh Tom, 我叫汤姆. Nah ini, Tom itu nama Mandarinnya adalah sini ya. Nah itu, Anda bisa baca sendiri tuh. Bacanya itu, Tom. Itu maksudnya adalah kata Tom. Oke. Ya. Di situ untuk materinya di Mandarin 1, ini karena kita keterbatasan pertemuan juga hanya 1 SKS, jadi materi yang Lose berikan itu cukup sampai di menanyakan atau bertanya akan nama gitu ya. Nah, di sini Lose juga mengingatkan untuk kalian jangan lupa untuk mempelajari kosakata-kosakata lain yang pernah Lose berikan pada materi sebelumnya, seperti misalnya makan, minum, kemudian tentang sekolah. Itu silahkan nanti kalian bisa cek kembali di materi yang sudah diberikan di e-learning ya. Jadi yang ada isiannya itu silahkan Anda pelajarin kembali nanti untuk persiapan UAS. Begitu, oke? Nah, di sini ada tambahan dari Lause. Ini sering banget bingung gitu. Apa sih yang Lause yang kalau orang Chinese itu atau orang Tionghoa itu mengatakan ya itu apa sih Lause? Ya itu Anda bisa baca di sini ada yang mengatakan pakai 是的, 是 bisa, kemudian 对 bisa, kemudian Oke, how juga bisa gitu ya. Kemudian ada tambahan juga, itu ada misalnya exactly. Anda bisa baca sendiri di situ ada mewanti, no problemo gitu, no problem, nggak masalah. Kemudian sing itu bisa. Kemudian ada lagi kei, boleh gitu. Jadi di situ ada beberapa kata ya yang kalian bisa pelajarin untuk saying yes in Chinese gitu. Nah, kita sampai di slide terakhir. Nah, slide terakhir ini memang Lause tutup dengan sebuah gambar yang artinya apa itu Lause? Artinya itu yang di sini adalah kata wo, kemudian berikutnya adalah I, kemudian di sini adalah zhong, kemudian di sini adalah wen. Jadi dibaca adalah wo ai zhong wen. Wo ai zhong wen yang artinya adalah saya senang bahasa Mandarin. Nah, itu ya. Jadi ini memang Lose sengaja menempelkan gambar tersebut supaya nulari kalian juga dalam menyukai atau bisa menyukai bahasa Mandarin atau belajar bahasa Mandarin dengan lebih fun lagi gitu. Dan di sini ada tulisan Hanzi di sini yang artinya adalah xie xie. Begitu. Nah, kemudian kalau ada yang pertanyaan, Lose kemarin di materi sebelumnya itu ada guratan
yang Lose berikan di dalam materinya gitu. Apakah itu nanti kita akan pelajari? Ya, guratan atau penulisan Hanzi itu akan dipelajari, tetapi bukan di bahasa Mandarin 1 ini, akan tetapi nanti di bahasa Mandarin kedua. Nah, itu ya. Jadi, karena waktunya bahasa Mandarin 2 itu lebih panjang, maka Lose akan memberikan cara penulisan Hanzi itu di bahasa Mandarin kedua. Tetapi memang materinya sudah Lose berikan di materi untuk bahasa Mandarin 1 sekarang ini ya, biar kalian juga kenal atau biar bisa juga latihan coret-coret juga gitu. Apakah biar membiasakan diri dengan oh ini toh yang namanya apa Hanzi gitu atau tulisan bahasa Mandarin gitu, Hanzi. Nah, gitu. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan Lose Jianghua alias berbicara atau menjelaskan dari materi hari ini. Semoga kalian bisa mempelajari kembali dengan baik dan juga nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WA group ya, tentang apa yang masih bingung gitu. Jadi bisa disampaikan di WA group. Kemudian Lose ingatkan kembali, silahkan untuk materi-materi yang sebelumnya Anda belum download, silahkan di-download dan juga disimpan baik-baik, nanti tetap akan digunakan di bahasa Mandarin kedua, gitu di semester berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. 谢谢大家，再见. Salam sehat semua, semoga sehat semua ya guys.